pada hari Rabu 16 Februari 2022 bertepatan di The Java Hotel, kita dapat melangsungkan rangkaian acara penandatanganan MOU dan sosialisasi perumahan bersubsidi berbasis komunitas dan asosiasi antara Kadin Jawa Barat dan Pilar Katumbiri. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa Bapak Ibu? Ya tentunya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para saudaranya, kepada tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umat yang beragama hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya mengawali acara pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri dan kami persilakan kepada Ibu Arini untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Kami persilakan. Ya hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Arini telah memimpin jalannya menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara hari ini tentunya bisa disaksikan juga melalui Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu yang hari ini tentunya berkenan ataupun tidak bisa hadir pada kesempatan ini bisa bergabung di aplikasi Zoom. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan. Saya Ali Abdullah, Wakil Ketua PKU Bidang Kawasan dan Properti, menyampaikan salam dari Ketua Umum Kadin Jawa Barat Dr. Andes Haji Sutara yang tidak bisa hadir dikarenakan ada keperluan yang sangat penting dipanggil oleh Kadin Indonesia. Yang saya hormati Ketua Dewan Perti, rekan-rekan para Wakil Ketua Bidang Ketua Umum Kadin Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua NMU dengan Kadin. Yang saya hormati semua rekan-rekan para ketua asosiasi, para developer yang telah hadir di sini. Karena saya mewakili cukup mendadak dari beliau Ketua Kadin, jadi saya ingin menjelaskan bahwa kondisi saat ini developer, terima kasih dengan adanya MOU ini. Nah, kondisi saat ini developer saat ini untuk rumah subsidi posisinya kuota yang ada se-Indonesia untuk perumahan subsidi itu 200.000. Saya juga developer, saya ngalami sendiri gitu Pak. Ya, ini kita nanti teman-teman dari Katumbiri, kita yang nanti duduk bersama Kadin, kalau perlu kita undang Kanwil BPN-nya Pak. Karena kondisi ini, bayangkan saja kita akad retensi ditahan 20%. Itu semua urusannya urusan sertifikat. IMB mau murah lah, kecil sedikit. Ini yang jadi permasalahan. Rumah subsidi, ya kita sudah punya perhitungan masing-masing lah cash flow kita. Berapa sih selisihnya? Nah ini berat buat kita. Di sini kita harus, bagaimana kita bersama-sama kita dobrak. Ini 20% tertahan di BTN. Keterlambatan ada di BPN. Sampai ada beberapa notaris di BTN yang disuspend Pak. Mungkin Bapak-Bapak udah lebih tahu. Nah ini kita harus kerja bareng semuanya, Kadin, semua para developer dan yang ada di Katumbiri ini, Pilar Katumbiri. Ini bisa kita lakukan, kita laksanakan. Nah karena ini beban yang paling berat, karena duit kita tertahan 20% Pak di
bank tabungan atau bank-bank lainnya setelah akad. Nah, satu lagi, Jawa Barat sekarang sedang gencarnya akan melakukan pembangunan rebana. Ya. Dan saya kemarin rapat dengan PTMS itu apa? Penanaman modal Ibu Noneng. Kita lihat di kawasan ini terjadi di Kerawang, Pak. Kawasannya begitu pesat terbangun, ada hotel, ada apa, tapi angka kemiskinannya tetap meningkat. Nah, ini satu permasalahannya, salah satunya adalah kenapa? Karena yang terbangun di sana apartemen, real estate, hingga biaya hidup jadi tinggi di situ juga. Nah, ini tapi untuk rumah subsidinya, lahan oleh para yang punya kawasan, saya lihat lebih banyak membangun ke rumah mewahnya nih. Bukan saya tidak anti rumah mewah, kita juga ada yang kita bangun juga, Pak, ya, salah satu. Nah, ini mungkin nanti saya juga akan lapor ke Ketum, bagaimana Jawa Barat juga meminta kepada para pembangun kawasan membuat satu regulasi dari Provinsi Jawa Barat untuk menyiapkan rumah-rumah murahnya. Ya, memang ada rusunawa di situ. Tapi saya lihat kayak kemarin saya rapat dengan Recording in progress. saya dengan kawasan ekonomi khusus itu ada 1.500 hektar dengan pemerintah yang akan dibangun. Saya lihat dia emang makan membangun rusunawa dengan APBN. Kita meminta Kadin, tolonglah ini dibagikan kepada swasta saja berapa ratus hektarnya. Karena apa? Mereka mau membangun 15 lantai untuk rumah murah. Kita udah kebayang ke rumah murah 15 lantai pakai lift, biayanya seperti apa? Rusunawa tuh cuma 4 lantai. Kalau pemikiran kami seperti itu sebagai developer ya Pak ya, kita. Nah, hal ini kita coba nanti rapat dengan pihak Sekda atau meminta untuk kawasan industri ini dibuat regulasinya harus membuat rumah murah subsidi gitu. Satu apa? Supaya biaya buruh itu mereka jangan sampai dapatnya nanti di pinggir laut, jauh dari tempat mereka kerja. Ongkosnya berapa? Tapi kok ada di lingkungan situ, ya insya Allah satu tensi buruh itu satu menguntungkan untuk dia. Nah, ini saya selalu diperintahkan oleh Pak Ketum, Pak Cucu Sutara. Tolong kamu buat bagaimana ini regulasinya, bagaimana membantu pemerintah supaya rumah murah ini bisa terbangun dengan baik dan ada di tingkat kawasan. Kami sedang memperjuangkannya juga Pak dari Kadin Jawa Barat. Nah, mungkin itu yang paling utama sekarang yang kita alami. Pak Mahfudi, mungkin nanti kita bersama teman-teman semua, karena di sini kita lagi menghadapi satu permasalahan Pak dengan OSS yang IMB kita nih agak terganggu seperti apa belum keluar, agak kesulitan, di mana kita sudah memajukan servernya sendiri nggak mampu melihat seperti yang terjadi di konstruksi ya Pak Sabar dengan persyaratan yang begitu lumayan. Nah ini juga menjadi suatu permasalahan. Nah, coba kita juga mudah-mudahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mempermudah kita, memperlancar kita. Kita namanya undang-undang kita harus ikuti kok. Saya nggak bicara kemana-mana lah. Gitu. Nah, hal ini. Jadi saya terkonsentrasi Pak dengan teman-teman kalau setuju nanti kita atur acara lagi. Kita ketemu dengan BPN lah. Ini karena memang paling berat kalau saya merasakan sendiri gitu ya. Ini karena selisihnya yang ya tipis tapi duit ditahan gitu. Ya. Mungkin dari saya itu saja, dari mewakili Ketum Kadin Jabar. Saya mohon maaf apabila ada salah dan alas data saya yang kurang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Abudan
selaku Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Kawasan yang hari ini tentunya mewakili dari Ketua Umum Kadin Jawa Barat yang berhalangan hadir. Baiklah Bapak Ibu, seluruh tamu undangan yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan dari pihak Pilar Katumbiri yang akan disampaikan oleh Ibu Hani Suhaini. Untuk itu kami persilakan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kadin Jabar serta jajaran yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih kepada BTN, terima kasih kepada asosiasi-asosiasi yang hadir dari undangan Kadin, dan terima kasih kepada para developer. Terima kasih kepada tim Pilar Katumbiri. Saya minta tepuk tangan untuk tim Pilar Katumbiri. Alhamdulillah acara ini berkat teman-teman semua kita acara sangkuriang karena kita melakukan acara ini hanya dengan 3 hari. Semoga kita di sini sebagai Pilar Katumbiri adalah sebuah wadah untuk para developer, untuk para teman-teman semua, untuk melakukan program rumah bersubsidi berbasis asosiasi dan komunitas. Kita di Pilar Katumbiri mempunyai sebuah program namanya itu Engineering Creative Hub, yang dimana kita programnya mempersatukan semua para developer yang ada di Jawa Barat untuk mempunyai satu visi dan misi yang sama, memberikan rumah yang terbaik, rumah yang layak untuk rumah bersubsidi. Jadi untuk kedepannya kita akan memverifikasi para developer untuk tidak nakal, para developer untuk melakukan pembangunan rumah itu yang harus sesuai dengan speknya. Ya, di Pilar Katumbiri juga kita membawahi beberapa developer yang udah gabung bersama kita, dan semoga yang belum bergabung, saya berharap di hari ini bisa bergabung dengan tim Pilar Katumbiri sebagai Engineering Creative Hub. Tepuk tangan. Jadi kita ngobrol santai aja ya Pak, izin Bapak Budi, karena kita lebih ke sharing, saya bercerita sedikit tentang Pilar Katumbiri. Jadi kita itu perjalanan kita selama 1 tahun mempersatukan visi dan misi para developer. Kita turun ke lapangan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan para developer. Jadi kita meng-create menjadi sebuah konsorsium dari para developer. Jadi alhamdulillah nih, terima kasih ke Pak Hilman yang udah kontribusi besar di acara ini, dan pada teman-teman juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi di Pilar Katumbiri ini mempunyai sebuah program namanya itu Manajemen Development Developer Investasi, yang dimana program ini adalah gimana kita memonitoring dari sebuah sistem dari para developer yang kadang itu secara sistem keuangan itu secara keuangannya suka tidak lancar Pak. Jadi kita sebagai Engineering Creative Hub kita akan memonitoring semua program-program ini untuk kita kawal semua untuk program rumah bersubsidi berbasis komunitas dan asosiasi berjalan dengan lancar. Tepuk tangan untuk semua. Dan program dari Pilar Katumbiri juga kita berharap semua dari jajaran-jajaran dengan program Peta Helix System bisa berkolaborasi, berkonsolidasi, dan bersinergi. Mungkin seperti itu dari saya, ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kepada Ibu Hani Suhaini, mewakili dari pihak Pilar Katumbiri, yang tentunya mengucapkan terima kasih kembali kepada seluruh tamu undangan yang tengah hadir pada kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU secara simbolis mengenai pemenuhan rumah bersubsidi dengan program sejuta rumah antara Kadin Jawa Barat dan dengan Pilar Katumbiri. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Dr. Andes Mahfudi MT selaku Wakil Ketua Umum Komunikasi Informasi dan Investasi Kadin Jawa Barat. Kemudian kami mengundang kepada Bapak Gun Taufik Farid ST selaku CEO dari pihak dari Pilar Katumbiri,
dan mengajak juga kepada Bapak Edward mewakili Kepala Kanwil dari BTN. Kami persilahkan untuk ke atas podium untuk melangsungkan penandatanganan MOU secara simbolis. Hadirin yang berbahagia, kita melangsungkan penandatanganan memberikan semangat bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini di mana rekan-rekan kita mungkin yang berhalangan hadir dapat menyaksikan juga di Zoom meeting, dan nanti juga akan disiarkan di MPTV juga. Jadi tentunya bahwa beliau tidak dapat menyampaikan materi dan juga permohonan maaf dari kami karena yogianya kami ingin ke lokasi, tetapi karena memang di tempat kami sedang dilakukan ada edaran dari Pak Sekjen bahwa dilarang melakukan perjalanan dinas dan juga rapat tatap muka, karena memang saat ini di tempat kami banyak yang terdampak COVID, sehingga beliau melarang dilakukan perjalanan dinas dan pertemuan tatap muka. Itu kami mohon maaf Pak atas informasinya yang penting Pak ya. Nah, mudah-mudahan informasi terkait dengan program bantuan pembiayaan yang ada di kami bisa kami sampaikan dengan baik. Jadi khususnya terkait dengan BPD 2BT ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dari sisi program yang ada di PUPR saat ini masih ada LPP meskipun pengelolaannya diserahkan ke BPD Tapera, tetapi dari sisi peruntukannya tetap untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, saat ini pun kami masih meminta teman-teman BPD Tapera setidaknya pelaksanaannya masih plug and play, artinya tidak banyak melakukan perubahan terhadap hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya di PPDBP. Jadi meskipun pengelolaannya berbeda, tapi perubahan-perubahan itu tidak banyak dilakukan. Semata-mata sebetulnya bagi supaya bagaimana kami bisa melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Dari sisi target untuk LPP itu untuk tahun 2022 sebanyak 200.000 unit. Dan juga ada bantuan sama dengan jumlah dengan LPP yaitu 200.000 unit. Nah, sedangkan untuk SSB tadi SBUM ya maaf, untuk SBUM tadi ada sekitar 200.000 unit, sedangkan SSB digunakan untuk pembayaran bulanan saja yang sudah acak sampai tahun 2020. Nah, untuk penerbitan baru tidak ada. Dan makanya di tahun-tahun 2001 sama 2022 sekarang ini dan LPP mencapai sampai dengan 200 ribuan. Sebelumnya itu sekitaran 100 ribuan aja. Jadi itu mengcover perpindahan dari penghentian dari KPR subsidi selisih bunga. Itu kalau dari sisi regulasi Bapak Ibu sekalian untuk yang SBUM maupun LPP tidak ada perubahan. Baik, untuk saat ini Bapak Ibu sekalian dari sisi harga masih menggunakan harga yang lama karena usulan yang baru itu kami masih sampaikan ke Pak Menteri untuk dilakukan persetujuan dan juga untuk permintaan BPN dan bebas BPN-nya. Karena nanti kami takut kalau itu ditetapkan sekarang sementara PMK-nya belum disetujui naik, nanti beban masyarakat itu makin tinggi selain membayar angsuran yang tinggi dan juga akan membebani PPN-nya. Jadi memang usulan kenaikan itu telah kami bahas beberapa kali dengan teman-teman pengembang dan sudah kami sampaikan ke Pak Menteri. Memang prosesnya ini namanya perubahan kebijakan itu jenjangnya banyak Pak, mulai dari bawah naik ke atas. Sebelum lagi kalau ada nanti koreksi, itu agak memperlambat penyelesaiannya. Belum lagi nanti ke Kementerian Keuangan. Jadi
Tapi untuk saat ini yang masih digunakan adalah karena di permen yang menyerah pengalihan LPP Tapera masih disebutkan selama belum ada keputusan menteri tentang harga jual, masih digunakan harga jual yang lama. Itu tentang kepastian untuk harga jual, Pak. Mudah-mudahan nanti proses di kami ini bisa cepat. Sekarang kita memasuki kalau bisa tolong di screen. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, Bapak Ibu sekalian sudah banyak mengetahui juga terkait dengan BPWT ini. Ada salah satu program pemerintah yang sudah diluncurkan sejak tahun 2018 sebetulnya. Memang dari sisi jumlah yang tersalurkan masih sangat sedikit, Bapak Ibu sekalian. Tidak sebanyak yang disalurkan oleh SSB maupun KPR, LPPP. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, komponen BP2BT ini di dalamnya adalah tabungan dana masyarakat tabungan, yaitu paling sebesar 1% dari nilai harga jual rumah atau nilai RAB kalau itu digunakan untuk yang membangun sendiri. Paling lama masa menabungnya 3 bulan dan saldonya bisa dari 2 juta sampai 5 juta tergantung penghasilannya. Nanti bisa kita lihat di belakang terkait dengan masing-masing di kelompok sasarannya. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau ini suami istri, jadi tidak harus termohon, tabungannya itu tidak harus atas termohon, tetapi boleh menggunakan rekening atas nama pasangannya kalau mereka suami istri. Sedangkan sekalian KPR-nya, ini KPR-nya diterbitkan oleh Bank Pelaksana, bank telah bekerjasama dengan kami. Yang telah bekerjasama saat ini ada Bank BTN, ada Bank BNI, ada Bank BRI ya, Bank Jateng, Bank Sumsel Babel. Tapi Bank Jabar belum nih. Mudah-mudahan Bank Jabar bisa supaya bisa memfasilitasi masyarakat sektor informal kalau nanti ini didorong untuk yang sektor formal. Saat ini Bapak sekalian, dana bantuan BPWT yang diberikan itu paling banyak 40 juta. Ini juga sesuai dengan tingkat penghasilannya. Jadi tingkat penghasilannya itu nanti ada di belakang, nanti ada kirimnya mulai dari sampai 5 juta, dari 5 juta sampai 6 juta, dari 6 juta ke 7 juta, nanti ada perbedaan daripada bantuan. Jadi setiap naik penghasilannya 1 juta, bantuan itu berkurang 2 juta. Bantuan terendah itu kalau dia penghasilannya maksimum setelah 8 juta itu bantuan terendahnya itu 38 juta Bapak sekalian. Saya kira nilai 38 juta itu dan 40 juta sangat besar menurut kami. Sedangkan peruntukan daripada BPWT ini dilakukan untuk perolehan, ini perolehan artinya bahwa pembelian rumah yang dibangun oleh para pengembang, baik itu nanti perumahannya itu berkelompok ataupun nanti masyarakat itu sendiri-sendiri bervariasi yang membelinya, itu mungkin saja diatur. Dari sisi skema kami tidak terlalu membatasi bahwa mau berkelompok atau mau berdiri sendiri. Selain itu juga bahwa di BPWT ini ada untuk pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya. Nanti nggak tahu nanti teman-teman yang mau dimanfaatkan oleh masyarakat ini, apakah yang untuk pembangunan baru ataupun pembangunan secara swadaya atau perbaikan, itu mau saja Bapak sekalian. Sedangkan dari sisi bunganya Bapak sekalian, bunganya itu adalah bunga komersial, artinya bunga yang berlaku di bank pelaksana. Meskipun bunga komersial Bapak sekalian, kami tetap juga memberikan batasan tertingginya. Tidak berarti bahwa ini bunga komersial semena-mena perbankan menaruh
besaran bunga sesuai dengan kehendak mereka, tidak seperti itu Bapak sekalian. Ada juga rule-nya yang kami gunakan, yaitu dengan menggunakan acuan SUS 10 tahun ditambah dengan margin yang kami sepakati. Margin yang kami sepakati saat ini adalah 5,5. Sedangkan kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, SUN itu berkisar di 6,5. Jadi kalau digunakan itu sekitar 11,25, itu tertinggi. Tetapi pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, perbankan, contohnya saja Bank BTN, melakukan suku bunganya 10, kalau nggak salah 10% per 5 tahun. Dan juga di bank-bank lain melakukan promo seperti itu. Jadi ada yang rate 10 tahun, setelah itu sesuai dengan bunga pasar. Jadi dengan demikian bahwa perbankan tidak serta-merta menaruhnya di suku bunga tertinggi. Mereka juga memikirkan keterjangkauan oleh masyarakat. Lanjut. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian dari sisi kelompok sasaran, ini dari sisi penghasilan, tentunya mereka harus punya penghasilan dan mempunyai kemampuan mengatur, dan juga memiliki KTP, dan juga kalau dia bersuami istri ada akta nikahnya. Kalau untuk yang pembelian rumah itu mestinya dipersyaratkan belum memiliki rumah, dan mereka juga harus punya NPWP dan memiliki tabungan tadi seperti kami sampaikan. Untuk yang dan ini juga belum pernah mendapatkan bantuan subsidi perumahan, dan juga kalau nanti digunakan untuk yang perbaikan, bahwa persyaratannya adalah bahwa mereka harus memiliki lahan atau rumah yang telah rusak total, satu-satunya rumah yang rusak total dengan alas hak tanah yang sah dalam tanda sengketa. Itu kalau yang pembangunan atau perbaikan. Dan juga memiliki SPT untuk yang penghasilannya di PTKP. Lanjut. Terkait dengan tipe rumah yang dapat difasilitasi dari program BPDOBT ini, kurang lebih sama juga ini dengan yang ada di PPP, yaitu kalau dari sisi lantainya dari 21 sampai dengan 36 meter persegi, sedangkan luas tanahnya 60 sampai dengan 200 meter persegi. Rumah memang harus siap huni, itu yang dibangun oleh pengembang, dan tentunya harus memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keandalan dan kenyamanan, dan dilengkapi oleh jaringan PSU, dan itu sudah harus berfungsi dan selesai dibangun pada saat dilakukan akad. Sedangkan untuk yang ikan untuk yang satuan rumah susun juga seperti itu sekalian, kurang lebih sama dengan spesifikasi teknisnya sama dengan yang rumah tapak. Cuma tanahnya yang tidak diatur harus 60 tergantung tingkat menjadi berbagai luas tanah di bawahnya. Sedangkan untuk yang perbaikan untuk bangunan baru, bangunan struktural daripada bangunan, atau juga kalau itu yang perbaikan bisa digunakan untuk perluasan, tadinya misalnya 36 ataupun tadinya 30 bisa diperluas sampai dengan 48 meter persegi. Dan persyaratan-persyaratan lainnya bahwa rumah yang dibangun ini sudah alas hak yang sahnya itu adalah sertifikat hak milik. Tentunya persyaratan-persyaratan perizinan, IMB atau sekarang yang dinamakan PBBG harus juga dipenuhi. Kalau yang swadaya Bapak sekalian, ini juga harus terhubung dengan jaringan air bersihnya dan juga jaringan listrik ataupun jalan lingkungan. Jadi artinya bahwa rumah itu
kalau dia tidak terhubung misalnya tengah-tengah sawah atau dia terpencil sendiri, agak susah untuk difasilitasi Bapak sekalian, baik itu dari sisi perbankan maupun dari sisi ketetapan penentuan penggunaan tata ruangnya. Jadi memang itu semuanya harus dipenuhi juga Bapak sekalian. Lanjut. Ini tadi seperti kami sampaikan bahwa piring-piringnya ini terkait dengan penghasilan, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya, dan juga terkait dengan seperti tadi kami sampaikan sampai dengan 5 juta itu 40 juta, sedangkan di atas 8 juta itu 32 juta. 20 ya. Sedangkan penghasilan di masing-masing zona ini bisa Bapak lihat nanti, mungkin bisa share ya bahannya. Lanjut, ini kan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi proses bisnisnya, ini ada 2 tahapan proses bisnis di dalam BP2BT ini. Yang pertama dalam tahap penetapan penerima manfaat, artinya di tahap awal itu dilakukan seleksi, nanti diterbitkan SK penerima manfaat. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat BP2BT ini, karena ini disalurkan melalui perbankan, maka dokumen persyaratannya itu disampaikan ke perbankan. Nanti perbankan ini akan melakukan verifikasi dokumen. Sekiranya kalau sudah cocok, sudah memenuhi persyaratan, apa yang sudah dipersyaratkan oleh peraturan menteri kami, Bank Pelaksana itu nanti akan menerbitkan SP3K, namanya SP3K atau yang setara dengan yang penyebutannya sama dengan SP3K. Mungkin masing-masing bank berbeda namanya, tapi di beberapa bank namanya SP3K. Jadi kalau itu sudah diterbitkan dan dilakukan verifikasi oleh bank, nanti dikirimkan ke Satker. Nanti Satker akan melakukan penujian juga terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Nanti kalau sudah memenuhi persyaratan, Satker akan mengeluarkan SK penerima manfaat. Artinya kalau SK penerima manfaat ini sudah diterbitkan oleh Satker, bahwa debitur dan bersangkutan, masyarakat yang bersangkutan, dari sisi kelayakan persyaratan sudah berhak mendapatkan bantuan. Dan ini merupakan jaminan kepada perbankan bahwa dana BP2BT-nya yang merupakan bantuan dari pemerintah itu akan dicairkan pada saatnya nanti setelah akad ataupun kalau untuk yang perolehan rumah, dan nanti untuk yang pembangunan setelah tahap pembangunan itu mencapai persentase tertentu, dan tahapan penyalurannya untuk yang swadaya disepakati nanti dengan bapak pertama berapa tahap. Takutnya kalau diberikan sekaligus suka dibelanjakan buat yang lain Bapak sekalian. Makanya nanti di tahapan nanti bisa kita lihat nanti tahapannya. Lanjut. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi yang untuk yang kepemilikan Bapak sekalian, begitu SK penerima manfaat diterima oleh perbankan itu akan segera melakukan akad kredit. Artinya akad kredit dilakukan setelah rumah itu dari sisi kelayakan fungsi dan juga kelengkapan PSU-nya sudah selesai dan berfungsi. Dari situ nanti Bank Pelaksana ini akan menyampaikan ke Satker untuk memintakan pencairan. Nanti Satker melakukan pengujian, diuji bahwa orang yang disampaikan penagihannya itu sama dengan yang ada di SK penerima manfaat, artinya ini dapat dicairkan, dan persyaratan rumah sudah layak huni, sudah terpenuhi, maka Satker akan mencairkan dana itu ke rekening Satker yang ada di Bank Pelaksana. Nanti saat Bank Pelaksana akan mentransfer dana yang ada di rekening Satker ke rekening debitur sekaligus ke rekening pengembang, karena dia telah dikurangi harga jual rumah tadi, sudah dikurangi dengan SBUM. Jadi KPR-nya itu sudah terdiri dari dana masyarakat yang tadi dan juga dana BP2BT.
Dan seperti gampangnya seperti Bapak Silver. Kalau misalnya harga di 100 juta, Iya. harga rumah tadi, bantuan pemerintah misalnya 40 juta, berarti Iya betul. pengurangnya itu dari 100 sampai 40, dari 100 dikurang 40 juta, berarti nilai kreditnya 60. Karena ada misalnya uang muka minimal 1% tadi, berarti 1 juta, berarti dikurangi 1 juta lagi, berarti KPR-nya itu tinggal 59 juta. Nah, masyarakat daripada yang diangsur oleh masyarakat itu adalah yang 95 juta tadi. Yang 95 juta tadi, 59 juta tadi. Nah, ini angsurannya kalau kita bandingkan dengan program yang lain kurang lebih sama. Jadi tapi yang jelas bahwa utangnya ke perbankan atau utang masyarakat itu kalau misalnya mereka punya rezeki sewaktu-waktu lebih gampang dilunasi. Itu kalau yang dari kepemilikan Bapak sekalian. Kalau yang dari sisi pembangunan swadaya Bapak sekalian, setelah tadi SK penerima manfaat diberikan, maka bank itu akan melakukan akad. Dengan dilakukannya akad, maka yang pertama-tama cair itu sebetulnya Bapak sekalian adalah dana KPR-nya. Ini kami maksudkan Bapak Ibu sekalian agar perbankan ikut juga melakukan pemantauan terhadap penyelesaian rumah ini. Karena tadi seperti tadi kami sampaikan, takutnya bantuan yang diberikan atau KPR-nya yang disampaikan tadi, yang niatnya tadi mau membangun rumah, tetapi bisa dimanfaatkan lain. Memang ini sih sama mulia Bapak. Jadi dia membangun rumah tangga baru. Jadi misalnya KPR-nya terbit dulu. Kalau misalnya tahapan KPR-nya sudah selesai dicairkan, nanti akan dimintakan pencairan dana BPDOBT-nya. Nanti BPDOBT itu dicairkan bersamaan pencairan terakhir, yang dana BPDOBT itu digunakan untuk penyelesaian pembangunan rumahnya. Itu dari kalau yang swadaya. Lanjut. Ini sebetulnya kita lihat dari sisi proses bisnisnya ini, kami di sini hanya menggambarkan waktu hari-hari yang diperlukan untuk pencairan. Jadi sebetulnya kalau dikatakan pencairan BPDOBT itu lama, sebetulnya tidak juga. Selama itu dokumen lengkap dan benar, untuk penerbitan SK manfaat di Satker itu hanya membutuhkan 5 hari. Dan juga untuk melakukan pengujian pembangunan percairan, kalau dokumennya lengkap dan benar, itu paling lama 6 hari. Dan juga cairnya ke masyarakat itu paling lama 7 hari Bapak sekalian. Jadi kalau dihitung itu sebetulnya cukup singkat dari sisi proses waktunya. Lanjut. Ini tadi seperti tadi yang telah kami sampaikan bahwa yang sudah bekerja sama dengan kami itu Bank BTN maupun konvensional maupun syariah, dan juga Bank BRI, Bank Jateng, Bank Nagari. Nah, sekarang ini dalam proses MOU dan Bank Jambi. Sumsel Babel juga saat ini sudah berPKS dengan kami. Lanjut. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi dari sisi materi, itu Bapak Ibu sekalian waktu kami kembalikan ke panitia. Terima kasih Pak Samson. Mari kita beri aplaus buat Pak Samson dari Kementerian PUPR yang sudah memberikan penjelasan begitu komprehensif apa dan bagaimana program pemerintah di dalam perumahan bersubsidi ini. Jadi kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit untuk masuk ke tanya jawab untuk Pak Samson dan Pak Edward dari BTN. Baik, kami persilakan kalau ada yang ingin memperdalam atau bertanya atau ingin menajamkan apa yang tadi sudah menjadi informasi
Kami beri waktunya. Udah ditanya. Silakan Pak. Dua orang lagi saya sekaliguskan. Oke, Pak Agus Fikram, selamat bergabung Pak Agus Fikram dari Abu Dhabi. Terima kasih. Kemudian ada satu lagi dari developer. Ya, Ibu yang dari developer ya Bu ya. Oke, kami berikan kesempatan pertama. Ditujukan kepada siapa Pak? Mohon disampaikan. Pada Pak Edward. Oh, langsung nanti Pak Edward. Silakan Pak. Mohon disebutkan asal lembaganya juga Pak. Izin berdiri Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nurul Sobari, Komisaris PT Samir Sobari Putra dari Cirebon, dan saya direkturnya juga Bagus Muhammad Islah hadir di sini. Yang saya tanyakan kepada Pak Chandra dari BTN, Pak Edward, BTN Jawa Barat atau pusat? Jawa Barat. Pak Edward, tadi disebutkan kan ada komunitas tukang cukur, kemudian pegawai hotel. Yang saya tanyakan, kebetulan profesi saya juga lawyer Pak. Banyak teman-teman lawyer itu yang belum punya rumah. Nah, ini termasuk bisa jadi komunitas, atau bisa perorangan, bisa nggak memasukkan ke BDN? Karena lawyer itu ngajukan kredit mobil aja susah Pak. Karena kalau ditagih nanti pakainya aturan hukum. Lawyer, wartawan itu ragu orang memberikan kredit kan. Nah, itu dari pertanyaan cuma itu saja ya. Karena kalau itu boleh nanti kebetulan kami terjun di bidang properti kan. Artinya kami akan tawarkan ke mereka kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Agus Fikram, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudi. Perkenalkan saya Agus Fikram, Pak Edward. Kebetulan saya menjadi Ketua Umum Abu Dhabi Jawa Barat, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Di dalamnya teman-teman kita menjaga dan menjadi satpam. Alhamdulillah di Jawa Barat ada 600 perusahaan yang terdaftar di asosiasi kami. Satpamnya kurang lebih terdaftar sekitar 150.000 sampai 200. Itu yang sudah memiliki KTA lagi proses. Kebetulan dari senior kami ada Pak Komarudin. Ini bosnya Satpam Jawa Barat, guru saya Pak. Ya, beliau mantan ketua umum. Jadi saya diwariskan sama beliau menjadi ketua umum. Nah sekarang beliau sudah mendambah levelnya menjadi pengembang. Jadi mendidik satpam, melatih satpam, mempekerjakan, beliau menyediakan rumahnya. Itu. Terima kasih. Ini Bapak Satpam kita di Jawa Barat gitu kira-kira begitu. Nah, yang saya akan sampaikan, kebetulan Abu Dhabi secara nasional itu sudah melakukan MOU dengan BTN. Salah satunya adalah saling menguntungkan kerjasamanya. Satu, produk BTN dipesankan kepada kami untuk bisa disinergi dengan pengusaha satpam. Itu kira-kira begitu. Terima kasih sudah diakomodir. Kedua adalah difasilitasi manakala ada program pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan perumahan, salah satunya dibiayai atau pembiayaan oleh BTN. Itu kira-kira begitu. Untung untuk BTN, untung untuk Abu Dhabi. Tapi yang masih perlu kita bahas adalah untung bagi anggota satpamnya, ini yang belum. Ini yang belum. Jadi skimnya ini mungkin nanti secara teknis, kebetulan kami juga kemarin sudah sounding dengan ini nih profesional muda Akang Bagus. Saya sering komunikasi tentang masalah bagaimana sih juknisnya, penuju pelaksanaannya, agar supaya program pemerintah ini terserap oleh anggota kami yaitu satpam. Nah, yang secara umum terkendala itu adalah di persyaratan. Kalau tadi perbandingan
ada komunitas berbasis perumahan berbasis komunitas, salah satunya adalah yang di Garut itu berpenghasilan tidak tetap. Tapi kami, anggota kami adalah berpenghasilan tetap. Bedanya kami berpenghasilan tetap Temahi, tapi kalau di Garut adalah tidak tetap tapi cukup. Makanya support dari BTN gitu kira-kira. Nah ini persoalannya yang tetap Temahi ini perlu disupport gitu. Itu kira-kira begitu. Jelas kalau dikatakan profesi sudah profesi, jelas berbicarakan fix income sudah fix tiap bulan Pak. Menerima gaji, menerima penghasilan, tapi penghasilan tetap Temahi. Tapi bagaimana caranya agar supaya Temahi ini bisa mendapatkan rumah, ya, menerima manfaat program pemerintah, itu kira-kira yang harus kami asosiasi sering berdiskusi, salah satunya dengan pemangku kebijakan. Salah satunya dari Kementerian PUPR, dari BTN, yang alhamdulillah dan terima kasih sudah memperhatikan satpam. Karena satpam itu ya tadi kalau nggak diperhatiin ya jadi cari perhatian sendiri Pak. Itulah kira-kira begitu. Ya kalau nggak diperhatiin ya cari perhatian sendiri. Ya mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini saya mewakili teman-teman yang tetap punya gaji tapi tetap Temahi, tapi bisa menerima manfaat difasilitasi, karena syaratnya salah satu subsidi umum adalah kontrak kerja yang jadi persoalan. Tukang cukur tidak mempunyai kontrak kerja, tapi satpam mempunyai kontrak kerja, tapi per 1 tahun gitu kira-kira. Sedangkan di salah satu umum kan ya kontrak outsourcing katakan seperti itu menjadi persoalan. Yang mudah-mudahan dalam pertemuan ini BTN mengeluarkan kebijakan sebijak-bijaknya. Syarat kontrak kerja itu dipertimbangkan kembali. Yang penting kan bayar kontraknya, yang penting mah bukan duit. Itulah kira-kira begitu. Sama halnya dengan tukang cukur tidak punya kontrak tapi mampu. Nah sekarang perlu kita edukasi bahwa satpam itu bagaimana memanage keuangan yang tetap Temahi jadi Mahi setelah ngobrol dengan Pak Edwan. Gitu kira-kira Pak Edwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu memang problematika kita Pak. Jadi banyak perusahaan punya karyawan, punya kontrak kerjanya dan sebagainya, tapi tetap persoalan mendasarnya adalah ketidakcukupan dana mereka. Oke. Sama, itu bukan hanya di Abu Dhabi Pak, di IKP juga, di PPGI juga. Baik, satu pertanyaan lagi dari Ibu developer tadi, silakan Bu. Boleh juga kepada kementerian dari Pak Samson, silakan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ibu Mary. Saya dari Jakarta. Kebetulan saya juga lagi membangun di daerah Kerawang. Mungkin pertanyaan ini sementara saya tujukan kepada PTN. Kesulitan kami adalah karena sebagian juga rumah subsidi. Kalau yang punya penghasilan tetap mungkin nggak ada problem, tetapi yang tidak punya penghasilan tetap itu sering sekali, kebanyakan sih diganjel ya gitu, khususnya untuk UMKM. Kemudian kita juga ada komunitas UMKM yang cukup besar sebetulnya, tapi nggak bisa masuk gitu, karena kan tidak punya gaji tetap, kemudian juga kadang-kadang nggak semuanya punya kios, mungkin mereka hanya punya booth-booth saja. Tapi kalau kita bicara penghasilan sih sebetulnya harusnya sih cukup layak. Misalnya dia punya penghasilan bersih 300.000 sehari, ya sebetulnya not bad, 30 hari aja udah 9 juta. Tapi itu pun bisa ditolak oleh bank gitu. Yang kadang-kadang buat saya nggak logis, sementara yang gaji 4 juta dia loloskan gitu. Ya buat kita jadi kendala, karena pada banyak sekali UMKM ini yang memang butuh rumah gitu, tapi nggak bisa masuk bank. Padahal bisnisnya cukup prospek, apalagi banyak kuliner sekarang ini. Kita punya komunitas UMKM gitu. Kira-kira mungkin bisa dibantu atau diberikan jalan keluarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan dulu ya, kami berikan kesempatan Pak Edward untuk memberikan jawaban. Nanti Pak Samson juga mohon tanggapannya Pak Samson. Ya, terima kasih. Pak Samson izin pertanyaannya untuk saya semua dulu nih Pak. Pak Sobari, saya terima kasih. Saya kalau melihat Pak Sobari mempertanyakan komunitas lawyer, kebetulan saya juga sarjana hukum Pak. Dan di sini jadi lawyer saya juga. Tapi pengertian saya, memang di dalam
beberapa profesi yang menjadi secara risk enterprise-nya ada Pak. Beberapa catatan misalnya jabatan-jabatan yang singkat, Pak, jabatan-jabatan yang terkait dengan intervensi itu ada pengaruh. Bukan berarti kami kalau ketemu lawyer takut digugat, tidak. Karena banyak juga kok sarjana hukum yang kami biayai. Makanya kalau komunitas lawyer, profesi atau komunitas nih, kalau lawyer kan kaya-kaya apa nggak ada yang nggak bisa. Bapak tanda tangan kontrak aja ngeri saya gitu kan. Tapi pengalaman saya itu kembali pada penilaian individu dan keyakinan Pak. Iya. Saya baru membiayai yang paling besar kemarin untuk pembiayaan beli rumah. Ya kalau lawyer beli rumah FLPP saya curiga Pak. Terus terang kalau 3, 4, 5 saya coba cek dulu nih. Ya kalau kontraknya di Jakarta dengan institusi lain, ya saya yakin kontraknya kelihatan nggak Pak. Itu aja Pak. Insya Allah Pak Agus, saya terima kasih. Kalau profesi itu kan merupakan gambaran tadi tetap tidak tetap penghasilan. Jadi kalau memang itu ada angkanya dan ada tercatatnya, itu saya dengan senang akan membantu. Terjawab ya Pak Ustadz ya. Ini kalau Pak Agus dari Abu Dhabi ya Pak ya. Terima kasih nih sama Pak Komarudin nih. Bapak bentuk pasar, Bapak siapin nih Pak. Sebenarnya nggak ada masalah Pak. Kalau istilahnya penghasilan tetap kurang, mah sama Pak, kita juga kurang. Dalam pengertian saya kasih jalan satu boleh nggak Pak? 2. Satu yang paling utama. Ini asosiasi ini kan punya perusahaan-perusahaan. Bapak masukin filenya ke saya biar kelihatan. Angkanya kelihatan Pak, berapa sih kurang? Di sini UMK berapa Pak? Berapa? 3 tahun ini ya. Kalau 3774 itu angsuran FLPP itu hanya 1/9, itu sepertiga Pak. Selama tidak dipakai untuk pinjaman tidak. Nggak ada masalah Pak. Siapa bagusnya? Nanti teknisnya kita dalami. Karena saya senang banget kalau 200.000 ini targetnya Pak Samson Sibarani selesai Pak, 200.000 ini. Di Jawa Barat kita makan semua kan nggak apa-apa ya Pak Samson? Kuotanya? Biar saya yang makan Pak kuotanya untuk Pak. Karena sekarang tidak ada lagi kuota Bank BTN berapa, ini berapa Pak, terbuka. BP2PT kebuka kita ambil, nggak apa-apa. Selama keyakinan Pak sebenarnya tadi. Ini juga menjawab ke Ibu Mary. Bu Mary, kami memberikan UMKM itu sangat senang sekarang. Di Kerawang mungkin saya punya kantor sekarang baru di daerah Galuh itu kalau sore itu banyak yang jualan kios-kios. Makanan semua Pak. Saya juga kalau pikir itu saya kasih kur aja selesai. Target kur tercapai semua. Tapi pertanyaannya, sewaktu kita membeli suatu rumah, di situ kami 3 alamat yang kami perlukan. Alamat awal, ya Pak, bagus betul ya. Alamat rumah dan alamat usahanya. Kalau Ibu itu punya komunitas, itu yang saya gambarkan tadi Bu, warung pecel tadi. Itu komunitas UMKM Ibu di mana temui sama saya. Kita bahas Bu. Karena saya juga meyakini bahwa ini memang diberikan kepada warga negara Indonesia. Subsidi ini yang menikmati harus warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk dengan NIK yang jelas. Mohon maaf kalau NIK-nya Bapak Ibu ada ganda aja nggak bisa dilayani karena CAF kita mengelingkan dengan Dukcapil. Sewaktu orang ada di mana minta di mana, kita nggak ketahuan. Dan yang paling penting kalau untuk subsidi ini hanya 1 seumur hidup dapat dimiliki kecuali ASN dan TNI. Jadi berbangga hatilah kalau yang TNI karena dia ditugaskan negara kemana. ASN pun pindah-pindah kemanapun. Dan ini menjadi
objek juga. Karena kredit subsidi ini menggunakan anggaran negara, otomatis dalam melaksanakan pemberian kredit ini kalau tidak dihuni dalam waktu sekian bulan, ya objeknya kena Bu, berarti salah memberikan kredit. Mohon maaf Pak, ini untuk MBR tadi. Tapi saya juga mengharapkan kepada Bapak Ibu semua bahwa kredit ini yang tadi Pak Samson sampaikan bahwa BP2 PT kami itu ada fix, ada yang berapa tahun naik. Untuk BP2 PT bermain kami karena bantuan pemerintah ini diberikan di muka sehingga angsuran menjadi kecil. Saya kalau beli rumah juga kalau kayak gini ada yang bantuin uang muka lebih senang daripada disubsidi setiap bulan gitu. Karena itu akan terasa kecil dan kami menyesuaikan pada tahun ke-5 dan tahun ke-10. Baru kami sesuaikan. Angka saya lihat, mohon maaf langsung tidak akan lebih dari angka 9 hari ini. Ini berkat apa tadi Pak Agus? Saya berharap kepada komunitas-komunitas bisa membantu pembayaran apapun tabungannya di bank kami, jadi kami bisa tahu karena berbasis tabungan ini di bank kami. Aman Pak, dia akan terekap semua, oh hasilnya segini, keluar berapa, kelihatan, sehingga kita bisa meyakini bahwa penghasilan 3,7 tadi BP2 PT cocok sekali untuk teman-teman. Jadi Pak Agus nanti kita dalami, setiap asosiasi punya beda-beda, tapi kita yakini bahwa ini produk untuk warga negara Indonesia. Insya Allah kami dari BTN sangat support pada Bapak Ibu karena kami perlu juga realisasikan semua KPR ini. Kalau 200.000 saya udah fokus aja ke Pak Agus, sudah selesai saja Pak Agus. BTN nasional aja ketutup tuh. Ini yang kita harapkan. Tinggal kita lihat Pak, sewaktu pembangunan rumah, developer di sini ada 11 saya tanya tadi. Kawasan Bapak Ibu ada di mana? Kilometer berapa dari tempat kerja? Itu tolong dipertimbangkan. Saya coba ngeliat, saya berbagi sama Bapak Ibu. Ada 8 kabupaten yang memang saya lihat pertumbuhannya tidak seperti Kerawang sekarang. Itu Indramayu agak tenang sekali. Dengan adanya Patimban, besok itu Subang naik ke atas. Saya ngikutin pembangunan ekonomi Jawa Barat. Indramayu naik, Patimban naik, Majalengka dengan kali Kertajatinya. Nah kita lupa juga bagian selatan, itu Banjar, Ciamis, Pangandaran. Ya moga-moga UMK kita sama naiknya. Karena kenapa Bu Mary senang di Cikarang, kayaknya Kerawang kayaknya paling gede katanya kan. Ibu lempar 4 rumah aja langsung habis 1 hari itu. Tapi kalau kita lari ke Cianjur Pak, mohon maaf, dengan 2,7 saya ngelihat tipe 45 aja di sana harga rumah 275 kok nggak laku ya, bingung saya bilang. Saya kalau pindahin rumah itu ke Bandung saya beli itu, saya bilang tanah besar 120 meter lagi. Nah kalau sekarang kan kita ngelihat makin ke sini rumah itu bukan tanahnya yang besar, tapi bangunannya yang sehat, ventilasi udara yang cukup, cahaya yang cukup, ya kamar bisa ditambah karena ini rumah tumbuh. Begitu mungkin Bu Mary, saya minta tolong Pak Bagus nanti minta dikejar nanti biar sama Pak Meda, karena termasuk kalau saya cerita sama bapak-bapak dan ibu semua di sini, Kerawang itu cabang saya baru berdiri kurang lebih 13 di Kerawang Pak, 13 sampai 15 tahun lah. Tapi asetnya sudah lebih daripada cabang Bandung yang saya pernah duduki di Jalan Jawa. Kenceng banget, kenceng sekali.
Ya saya berharap Bandung Timur ini dengan segitiga emasnya juga akan tumbuh. Sumedang, Garut, dengan Cisumdawu, Cigatas. Dan moga-moga dengan tol Patimban ini juga akan membantu pengembangan saya ke Subang sampai ke Majalengka dan Indramayu. Ini harapan saya ke Bapak Ibu, Jawa Barat tanahnya emas. Selama Bapak Ibu usaha yang sejalan, insya Allah usaha ini akan berkembang baik. Dan kami sebenarnya duduk di sini dan berdiri di sini ingin yakinin bahwa di Kadin ini adalah tempat pengusaha-pengusaha yang bergabung, yang punya kawasan luas. Ya. Karena saya susah tuh, Pak Herman, kalau masuk ke kawasan itu hanya bisa kepada human capital aja. Tapi kalau Kadin yang manggil owner-ownernya, saya dengan senang. Karena di Kerawang itu kalau udah ketemu pabrik, Pak, 1.000 orang. Ya ibu-ibu bapak pengembang bisa nempel nih. Tinggal bawa saya, nggak apa-apa, insya Allah. BTN bisa memberikan kredit pemilikan lahan juga. Jadi kalau ada itu kita sifat reimburse, sengaja reimburse Pak. Soalnya kalau di depan saya sering ketipu juga gitu. Reimburse, ibu punya sertifikat dalam proses clean, kita bantu. Jadi kalau memang mau usaha kita bisa sama-sama. Kalau mau menjual rumah, negara sudah kasih subsidi banyak, tidak mau investasi, berarti orang-orang beruntunglah yang akan melakukan ini bersama kami. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Edwan. Baik Pak Samson, ada yang ingin disampaikan mengomentari 3 pertanyaan yang tadi disampaikan oleh para peserta. Utamanya ini terkait dengan mungkin pertanyaan Ibu Mary nih Pak, yang berkenaan dengan para UMKM ya, di wilayah Karawang itu. Silakan Pak Samson. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau pemerintah sebetulnya tetap concern Pak melayani baik yang untuk sektor informal maupun di sektor penghasilan tetap, mau formal atau informal. Ke depan juga kami sekarang ini Pak sedang mau membagi program kami ini sesuai dengan segmen-segmen tertentu. Di kami kan sekarang di program pemerintah sekarang itu ada 3. Yang satunya FLBP, yaitu diperuntukkan nanti untuk penghasilan tetap Pak. Sedangkan untuk yang BP Tapera, dana Tapera itu diperuntukkan untuk peserta, baik itu yang penghasilan tetap maupun tidak tetap. Sedangkan BP 2BT ini sesuai dengan surat edaran Pak Dirjen itu dikhususkan untuk sektor informal. Artinya kebijakan yang kami ambil itu sebetulnya untuk menghindari adanya program-program yang kami adakan tidak saling memakan gitu Pak. Jadi harus ada program tertentu yang melayani segmen-segmen tertentu. Artinya dengan adanya pembedaan segmen ini, artinya bahwa masyarakat itu pasti akan terlayani. Harapan kami seperti itu Pak. Demikian Pak. Baik Pak Samson, terima kasih. Mudah-mudahan yang BP2BT juga bisa lebih dispesifikasi lagi ya Pak ya. Mengingat tadi kelihatannya seperti UMKM, kemudian yang ada mereka yang ada di perusahaan tapi penghasilannya masih belum memadai dan lain sebagainya, barangkali bisa masuk juga dalam kategori BP2BT ini. Baik Pak, sekali lagi Pak Samson, terima kasih atas penjelasannya. Kita sangat tercerahkan nih Pak atas informasi-informasi yang tadi disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, rupanya kita sampai pada sesi yang terakhir dari sosialisasi ini, dan nanti kita akan masuk ke penjelasan tentang program dan kesiapan dari pihak Pilar Katumbiri terkait dengan program. Oh ya, ada yang mau disampaikan Pak Herman Mukhtar. Silakan Pak Herman.
Pak Herman adalah Ketua PHRI Jawa Barat, sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sonson, Pak Edward dari Ketumbiri dan Kadin Jabar, saya hormati. Jadi saya to the point aja nih. Selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jabar, ya, saya berharap pada kawan-kawan semua kepala suku yang hadir di sini, ketua asosiasi. Jadi jangan kita memikirkan diri kita pribadi. Yang penting kita pikirkan itu adalah karyawan-karyawan daripada perusahaan kita. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau kita mikirkan karyawan, bayangkan aja. Kalau karyawan kita ngontrak 900 sampai 1 juta per bulan, ya. Kalau sekarang dia mempunyai rumah, dia mencicil mungkin Pak Edward ya 900 sampai 1 juta juga per bulan. Nah itu kita perhatikan. Nah selaku Ketua PHRI Jabar, di PHRI itu ada 3.150 hotel di Jawa Barat, puluhan ribu restoran. Saya Pak Mahfudi 2 minggu yang lalu sebentuk tim. Ada tim advokasi perbankan yang menangani masalah terkait dengan kredit kur, yang banyak yang nggak tahu itu 500 juta, bunga 6% bakal turun 3%. Ya itu udah digarap oleh PHRI. Take over perbankan, realisasi yang udah berjalan dari bunga 10% bisa turun jadi 9%, ya kan? Udah bentuk tim, ya kan? Satu lagi tim perumahan dan tim pemagangan. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan ini adanya keseriusan daripada Kadin sendiri, asosiasi sendiri. Saya besok nanti malam itu saya kumpul semua 3 tim saya bentuk. Saya minta laporan keseriusan mereka. Ya, besok harus survei ke tempat-tempat di mana. Kalau persoalan-persoalan masalah-masalah itu bisa diselesaikan oleh tim. Dibentuk tim Kadin, tim Ketumbiri, BTN ada Pak Edward dengan timnya ada. Sekarang ini bisa diselesaikan. Jadi tolong adanya keseriusan dan gerak cepat. Ya, jangan terlalu lama dibiarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herman. Saya kira teman-teman asosiasi sudah termotivasi dengan informasi yang tadi diberikan oleh Pak Samson, Pak Edward, dan tentu inisiatif yang luar biasa dari Ketua Dewan Pertimbangan kita. Baik, saya ingin mengakhiri pertemuan sosialisasi ini sebelum kita lanjutkan nanti tentang penjelasan developer yang mana dan bagaimana kesiapan mereka seperti apa yang akan disampaikan oleh Pilar Ketumbiri. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi Pak Edward, Pak Samson, salam hormat kami Pak kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR. Terus dukung kami karena insya Allah Pak tadi sudah disampaikan kalau 200.000 sih sepertinya Jawa Barat itu sudah bisa ambil semua itu Pak. Baik, mari kita beri aplaus buat Pak Samson dan Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang sangat luar biasa. Tentunya rangkaian sosialisasi hari ini tentunya berjalan dengan hangat dan tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari seluruh tamu undangan. Untuk itu kami mengundang sekali lagi kepada seluruh narasumber kita berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, kami persilakan dari Kadin, kemudian dari Bank BTN, kemudian dari PUPR juga. Ya, kami persilakan mungkin lewat layar saja terlebih dahulu. Jadi saya jual janji yang jauh. Izin Pak dari pihak PT Pilar Ketumbiri kami persilakan untuk bergabung melangsungkan sesi foto dokumentasi. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa
Ya luar biasa ya Bapak Ibu, hari ini tentunya kita sudah menyelesaikan rangkaian acara sosialisasi. Terima kasih Bapak Iya. Ibu sekalian, mohon izin ya Pak. Iya, terima kasih banyak Bapak telah bergabung dengan kami. Ya, mohon izin saya Lin. Iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi dari pihak PR yang telah bergabung dengan kita semua. Dan selanjutnya kami mengundang kepada seluruh pihak asosiasi. Kami mengundang untuk ke depan. Kita melangsungkan sesi foto dokumentasi kembali dengan PT Pilar. Kami persilakan dari seluruh asosiasi. Kami mengajak bergabung untuk ke depan melangsungkan sesi foto dokumentasi. Bisa dipoto dulu. Ya mungkin izin Bapak Ibu untuk dipoto, mungkin bisa dibuka dulu terlebih ya maskernya biar terlihat. Iya. Iya, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, selanjutnya kami panggil kepada seluruh developer untuk berfoto bersama di depan. Kami mengundang kepada seluruh developer. Ya, kami persilakan. Ya, para developer kami persilakan untuk berfoto bersama di tengah-tengah kita semua. Ke depan aja foto. Oke ya, 1, 2, 3. Boleh dikepalkan tangannya, Jabar juara. Iya. Ya, 1, 2, 3, tahan. Sama BTN-nya katanya Pak. Oke, sama tim dari Bank BTN kami persilakan untuk bergabung dengan seluruh developer. Mohon izin Bapak, boleh dibuka terlebih dahulu maskernya biar terlihat. Iya. Terlihat gantengnya. Siap ya, 1, 2,
3, ditahan. Iya, Jabar juara. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu dari developer. Ya, tentunya Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan dimohon untuk tidak beranjak dari kursi masing-masing karena rangkaian acara masih ada, yaitu nanti kita akan dilangsungkan dengan Q&A dan selayang pandang. Ya, baiklah Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan, terima kasih tentunya masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu akan ada presentasi dari pihak Pilar Katumbiri yang akan disampaikan oleh CEO pihak Pilar Katumbiri, yaitu yang kami hormati kepada Bapak Gun T. Farid ST. Kami persilahkan untuk mempresentasikan mengenai Pilar Katumbiri. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman developer, kepada keluarga besar Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat, Pak Mahfudi, terima kasih. Ya, baik, lanjut saja. Di sini kita juga untuk menjadi konsolidator ya Pak Hilman ya. Kita akan memberikan satu pelayanan terbaik kepada asosiasi, di mana kita sudah mengkolek data-data developer yang tergabung di Pilar Katumbiri. Next please. Ini struktur dari kami, di mana ada ketuanya Teh Ani, terus saya sendiri. Kemudian dari sisi PIC developer Pak Hilman, tolong di sini Pak Hilman. Ada Pak Hilman, kemudian ada Pak Ade untuk analis konsultannya. Kemudian ada dari tim legal, Pak Sofyan, dari ini juga. Kemudian ada dari Kang Dani, Ahmad Hasanuddin. Kemudian nanti dari pihak developer akan di-collect datanya sama Bapak Hilman ya, Pak Hilman ya. Next. Nah, berikut nama teman-teman kami yang ada di bawah naungan Pilar Katumbiri. Ada 11 yang kami collect dengan total unit yang sudah ready itu adalah 584 unit Pak Mahfud. Nah, ini untuk asosiasi ada PT Bumi Adiguna, Kaligane, PT Bangkit Bersama Sukses Abadi, PT Alkan, PT Paramarta, PT Agung Arta Persada, PT Cahaya, PT Putra Pas Perkasa, dan PT Paki Properti Mandiri. Kami juga next. Nah, ini salah satu rumah yang sudah dibangun untuk rumah subsidi dengan tipe 3060 ya. Nah, ini dengan model rumahnya sih, ada nggak bentuk-bentuknya? Sudah dimasukin. Nah, ini set plan dari PT Nuansa Salam Jaya. Kebetulan yang unit yang sudah ready 130 unit, yang on progressnya itu 370 unit. Ini salah satu gambaran bahwasanya kami akan membuat satu USP atau unique selling point yang akan kami tawarkan untuk menjadi acuan ya sebagai brand atau produk kami kepada pihak asosiasi ya Pak Mahfud ya. Lanjut. Nah, ini total unit yang ready ada 84 unit, yang on progress 370 unit untuk yang Nuansa Salam Jaya. Yang di Subang 130 unit, yang di Kabupaten 50 unit, Indramayu 47 unit, Sukabumi 102 unit, Sumedang baru rumah 102 unit, dan di Garut 216 unit. Ini rumah yang ready stock.
Nah ini untuk lahan kami sudah kolek sekitar 1.630.440 meter persegi lahan yang akan kami progres untuk pemenuhan rumah subsidi. Nah ini di beberapa kami kolek data juga, total lahan itu 1.632.000 sekian, yang on progress itu baru 114.070 meter persegi. Jadi kami siap membangun perumahan semuanya ya Pak, dengan pendanaannya ya Pak. Ya seperti itu Pak. Nah mungkin seperti itu Pak Mahfud dari gambaran untuk data-data di tim developer kami. Mudah-mudahan segera Pak Mahfud untuk memberikan semangat dan kuotanya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada CEO Pilar Katumbiri, yaitu Kang Gun-Gun, Bapak Gun-Gun, atas penjelasan ataupun pemaparannya. Dan selanjutnya tentunya kita akan ada sesi tanya jawab dan selayang pandang yang akan dipimpin oleh konsultan Pilar Katumbiri. Untuk itu yang kami hormati, kami persilakan kepada Ibu Dr. Arini untuk memimpin jalannya acara tanya jawab dan selayang pandang. Kami persilakan. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Ibu Dr. Arini. Kami persilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin buka masker Bapak dan Ibu. Pada kesempatan sekarang ini kita tadi akan ada tanya jawab. Kalau tadi itu ada pemaparan dari kementerian terkait mungkin ya. Nah sekarang lebih kepada teknisnya. Kira-kira seperti apa, bagaimana, kemudian prosesnya nanti seperti apa, untuk berkolaborasinya seperti apa, karena di sini nanti seperti yang tadi sudah kita mendengar semua pemaparan dari Bapak di depan, dari BTN, dari kementerian gitu ya. Nah sekarang kita tinggal mengerucutkan saja proses langkah teknis seperti apa gitu, karena mungkin bukan saja berbicara pentahelik lagi sepertinya gitu, karena dengan gabungan beberapa komunitas di sini tapi sudah berbicara multi helix gitu sekarang, multi stakeholder sekarang sudah bisa bergabung di sini. Tadi juga saya menyoroti juga pernyataan dari Pak Mahpudi gitu, dengan model komunitas itu rasanya keren sekali. Dan sebelum itu mari kita panggil beliau-beliau ini yang akan memberikan pemaparan. Tentu saja nanti kita kupas tuntas gitu ya pertanyaan-pertanyaannya, atau bahkan Bapak dan Ibu ingin mengetahui apa saja gitu tentang asosiasinya seperti apa, tentang Pilar Katumbirinya bagaimana gitu ya, B2B-nya seperti apa. Mari kita mulai saja. Kita panggil yang pertama, narasumber pertama itu Ketua Pelaksana Asosiasi Perumahan Bersubsidi, Ibu Hani Suhaini. Mohon untuk waktu dan tempat dipersilakan Bu. Kemudian silakan. Yang kedua itu CEO Pilar Katumbiri, Bapak Gun-Gun Farid, dipersilakan. Kemudian kita panggil juga Bapak Mahpudi. Mohon untuk waktu juga dan tempat dipersilakan Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ini kalau tadi mungkin agak lebih serius, kalau ini sekarang kita sharing saja. Baik, nanti Bapak dan Ibu para peserta yang ingin bertanya tentang istilahnya apapun lah ya, tentang kegiatan hari ini, kedepannya seperti apa, prospeknya seperti apa, boleh nanti kita buka waktu beberapa termin gitu ya. Nah untuk sesi pertama kita kupas tuntas dulu nih beliau-beliau yang ada di sebelah saya.
Mungkin yang pertama saya kepada ketua pelaksana dulu nih, gitu ya. Karena ini rasanya saya sendiri nih. Walaupun saya memang di konsultan Pilar Katumbiri, tapi untuk event ini kan orang juga pengen tahu teh, gitu. Kita panggilnya Teteh dan Akang aja seperti biasa ya, biar nggak terlalu formal. Kayaknya tegang, saya kayak memoderatori sedang apa gitu. Baik, gini teh. Berbicara tentang asosiasi program sejuta rumah gitu ya, ini satu apa ya, memberikan satu kebanggaan atau appreciate tersendiri gitu ya mungkin ya Pak dari perwakilan Kadin juga. Saya tadi menyoroti karena saya secara pribadi juga wow kita, dan ini juga memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bergabung gitu ya di sini. Kira-kira gimana teh prospek ini ke depannya gitu, bisa sampai tercetus ide yang sekreatif ini, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak sepi ya. Jadi ayo bersemangat gitu untuk hari ini karena ada saya door prize-nya. Ya. Kalau saya tipikal orang yang selalu happy dalam menghadapi segala sesuatu, dan alhamdulillah saya ketemu Pak Mahfudi yang sangat luar biasa memberikan motivasi buat saya ketika saya berkeliling. Saya itu orang lapangan, tapi berkeliling. Saya berkeliling selama 1 tahun, bertemu beberapa developer, dan di situ saya menemukan beberapa masalah, beberapa titik yang harus diselesaikan bersama. Ya terutama kita harus membuat sebuah sistem yaitu pentaheli. Ketika ketemu Pak Mahfudi, di situ ada sebuah titik terang buat para developer yang kesulitan untuk market. Betul nggak? Para developer kesulitan untuk market. Nah, analisa saya, riset saya ketika saya turun ke lapangan menganalisa bahwa developer ini ketika berbicara market secara perhitungan dari cash flow-nya itu akan kacau gitu. Jadi kita sama Kang Gun membuat sebuah sistem, jadi mana namanya sistemnya itu manajemen, development, developer, investasi. Yang dimana kita itu sebagai sebuah perusahaan engineering creative hub yang dimana kita akan membantu para developer dan membantu para customer, dan kita akan berkolaborasi dengan perbankan untuk membuat sebuah sistem. Di mana sistem ini adalah sistem monitoring dari semua stakeholder yang ada. Jadi ketika ada kesulitan dari customer, ada kesulitan dari para developer, dan ada kesulitan dari perbankan, kita bisa duduk bareng dengan sebuah sistem atau koordinasi satu pintu. Dan ini saya terinspirasi dari Pak Mahfudi, dan saya minta tepuk tangan untuk Pak Mahfudi dengan punya ide yang sangat kreatif dan sangat luar biasa. Dan semoga dengan ada program ini kita semua bisa mensukseskan program ini seperti itu. Ya. Amin. Terima kasih, itu apa namanya sesuatu yang visioner ya. Layak memang untuk kita berikan applause Bapak dan Ibu. Saya nggak akan ngeluarin dulu yang kira-kira bikin greget, tapi nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditunggu dan bikin greget Bapak dan Ibu. Makanya kalau bahasa siarannya stay tune here, don't go anyway. Gitu. Jadi kita dialog interaktif nih sebetulnya gitu, membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya, tentu saja sharing ya, karena ini ketika kita di sini mungkin tagline-nya bagaimana caranya kita bisa sukses bersama, kan begitu, dengan program yang akan kita luncurkan ini gitu. Karena tanpa satu sektor pun rasanya juga tidak mungkin. Makanya berbicara berbagai komunitas, tapi model komunitas yang tadi disampaikan Pak Mahfudi, artinya di situ berbicara tentang kolaborasi, gitu ya. Karena untuk sekarang one man show juga susah lagi. Tetap saya selalu berpikir begitu. Untuk situasi dan kondisi yang sekarang kita hadapi, one man show itu rasanya akan sulit, gitu. Nah, baik, ini pertanyaannya satu-satu dulu, gak usah tegang gitu, karena saya nggak akan bertanya kayak sidang. Baik, ini untuk ke Kang Gun-Gun nih. Ini juga ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan di sini juga ada beberapa teman-teman saya gitu ya. Saya ngobrol, saya sharing. Mereka dengan datang ke sini itu kan
seperti apa gitu, worth it gitu, sehingga worth it mereka untuk menyempatkan waktunya ke sini gitu. Nah, kira-kira saya tadi menyampaikan nih karena kan yang lebih paham tentu saja Kang Gun-Gun gitu kan di lapangan. Untuk berbicara perancangan sistemnya kita berkolaborasi di Pilar Katumbiri ini seperti apa nih Kang? Terima kasih Bu Narini. Sebelumnya juga kami dari awal mempunyai niat dan tujuan yang baik. Kami selalu berprinsip kita membangun suatu bisnis itu berbasis silaturahmi. Betul apa yang dikatakan Bu Narini bahwasanya one man show itu kita tidak bisa. Tapi dengan tim yang kuat kita juga bisa mengimplementasikan apapun masalah-masalah ataupun apapun pekerjaan-pekerjaan untuk kita kerjakan secara tim ya, secara bersama. Oke, kemudian untuk perancangan sistem yang kita akan bangun, yaitu yang pertama kita akan monitoring semua aktivitas, monitoring semua permintaan-permintaan, monitoring semua keluhan-keluhan juga. Itu yang akan menjadi salah satu poin kami. Kenapa? Karena satu sisi kami selalu mengedepankan yang namanya USP, unique selling point itu yang akan selalu kami terapkan ya di Pilar Katumbiri. Dan lengkapnya mungkin ada beberapa tim, ada beberapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam Pilar Katumbiri, di mana semua sesuai dengan job desk masing-masing teh. Dari sisi konsultannya alhamdulillah ada Bu Narini ya. Dari sisi nanti bagian koordinator lapangan, alhamdulillah Teh Ani yang luar biasa menurut saya dengan jaringan-jaringannya, dan alhamdulillah juga dari PIC, dari Kamar Dagang dan Industri Pak Mahfudi yang support terhadap kami gitu kan. Mungkin itu dari kami ya Teh ya, untuk lebih luasnya mungkin masalah perumahan ini Teh Ani lah yang luar biasa menurut saya bisa mengimplementasikan semuanya gitu. Itu Teh Bun. Baik. Kasih ya. Baik, terima kasih Kang Gun-Gun. Ini sekarang pertanyaan kepada ini nih, Kojonya nih. Saya rasa entry point-nya ada di sini nih. Mari kita kupas tuntas nih figurnya nih. Pak Mahfudi, dengan kita paham lah dengan kondisi ini juga semua tidak ada yang tidak terpuruk gitu ya. Tapi kita berusaha untuk mencoba bangkit lagi karena tidak pernah ada rasa ketidakberhasilan ketika kita tidak pernah mau mencoba lagi untuk bangun gitu ya. Kalau jatuh sih sudah biasa, justru yang luar biasa ini bangkit dari jatuh, kan begitu ya motivasinya. Kayak kelas ring super ya. Baik Pak Mahfudi, dengan kondisi yang barusan saya sebutkan nih ya, agak tiarap semua apalagi khusus untuk properti nih, dunia properti. Kebetulan di sini juga ada para developer dan asosiasinya supaya bisa lebih bersinergi. Tentu saja kalau yang saya pahami nih, kalau di developer mungkin dengan pemahaman strategi kompetitif benchmarkingnya nih, kira-kira Pak Mahfudi punya pola nggak nih untuk kita semua menyatukan nih, walaupun tadi mungkin sudah dipaparkan, namun saya belum belum dapat detailnya gitu. Kira-kira polanya di sini supaya lebih langsung kepada teknis saja gitu. Di lapangan, oke, ini akan begini rule-nya, ini akan seperti ini. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Bunda Rini. Jadi apa yang sedang kita lakukan sebenarnya adalah sebuah solusi di di latar belakangi oleh keterpurukan tadi. Apa itu solusinya? Solusinya adalah kebersamaan. Jadi model yang dibangun pada hari ini adalah bagaimana kita mengatasi masalah perumahan dengan kebersamaan. Saya ingin masuk ke hal yang teknisnya, Bu. Jadi per hari ini tadi sudah disampaikan ada 11, tapi bukan berarti baru hanya 11. Kita ingin menggabungkan lebih banyak lagi. Tadi mungkin juga ada dari Parakan Muncang belum masuk, misalnya. Kemudian saya lihat ada Ibu Sofi yang juga punya perumahan. Teman-teman dari pengurus pengurus Kadin Jabar sendiri ada beberapa yang memiliki perumahan. Sehingga kami berharap dengan semakin banyak lagi yang bergabung,
maka informasi tentang para developer yang memiliki perumahan bersubsidi ini menjadi semakin banyak dan semakin komprehensif. Itu langkah pertama saja dulu. Langkah pertama yang kita harapkan dari Pilar adalah memiliki database yang sangat komprehensif tentang perumahan yang siap masuk dalam program perumahan bersubsidi berbasis komunitas ini. Karena tadi disampaikan ada target 200.000. Kalau 200.000 ini betul-betul mau kita kejar di Jawa Barat, maka nggak cukup itu yang namanya 12 perumahan developer. Kita masih membutuhkan lebih banyak lagi. Dan agar ini semua terintegrasi harus ada sebuah sistem. Terima kasih Pak Gun yang sudah membangun sebuah sistem. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, output dari Pilar itu nanti ada sebuah, kami berharap sih sebuah website di mana seluruh data tentang developer itu ada di sana. Sehingga teman-teman asosiasi itu akan bekerja dengan lebih efektif. Karena saya ingin mengatakan ini kolaborasi itu dua sisi. Sisi pertama mudah-mudahan menjadi tugasnya Pilar mengkonsolidasi para developer. Ada kesamaan berpikir, ada kesamaan langkah dan lain sebagainya, sehingga kalau ketemu dengan pihak PTN juga sudah tidak ada problem atau tidak ada pertanyaan dan lain sebagainya. Sisi yang kedua adalah sisi masyarakat yang membutuhkan. Dan sisi masyarakat yang membutuhkan ini wilayahnya menjadi wilayah para ketua asosiasi. Jadi yang hadir pada hari ini para ketua asosiasi, saya mohon silakan berkolaborasi, berkomunikasi dengan tim yang dibentuk oleh Kadin Jabar dan Pilar. Jadi insya Allah mulai bulan depan itu kita punya semacam kantor, semacam office di Kadin Jawa Barat yang khusus menangani segala hal informasi terkait dengan pelaksanaan program perumahan berbasis komunitas ini, perumahan bersubsidi berbasis komunitas ini. Kami menginginkan setiap asosiasi itu sudah mulai bergerak melakukan pendataan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin karyawannya seperti tadi yang menjadi amanahnya Pak Herman Mukhtar, tolong pikirkan karyawan masing-masing. Jadi kalau karyawan-karyawannya masih membutuhkan perumahan dan yang bersangkutan berkategori berpenghasilan yang di bawah, maka menjadi tugas dari setiap asosiasi untuk melakukan pendataan itu. Data itulah yang kemudian dikirimkan kepada kami, semacam kantor office atau kantor kerjasama antara Pilar dengan Kadin Jabar. Insya Allah nanti kita akan punya kantor itu di Kadin Jabar, karena alhamdulillah ini kabar baiknya Kadin Jabar saat ini sudah 90% ruangannya sudah menjadi bagian dari Kadin, sudah tidak disewakan lagi, sehingga ada beberapa ruang yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi kantor pelayanan. Kami tidak ingin berlama-lama, jadi kalau bisa dalam sebulan ke depan kami sudah mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan perumahan mana yang diminati. Untuk itu kami juga meminta kepada pihak Pilar agar segera mempublikasikan spek dari seluruh perumahan yang menjadi bagian dari program ini, termasuk juga yang dari Parakan Muncang ya. Jadi silakan Parakan Muncang juga bergabung. Jadi kami berharap dengan demikian teman-teman asosiasi tidak perlu datang ke Kadin. Teman-teman asosiasi cukup membuka websitenya. Oh, ada perumahan ini, kebetulan karyawan dari perusahaan kami membutuhkan di lokasi mana. Karena kita tahu bahwa rencana kita ini adalah Jawa Barat, bukan hanya Bandung, bukan hanya Sumedang,
tapi juga Subang, Banjar, sampai ke Bogor. Sehingga teman-teman di Bogor kalau membutuhkan rumah perumahan bersubsidi, dia bisa buka akses, ada di rumah mana, kemudian melapor pada kami, nanti kami yang akan memfasilitasi. Itu gambaran pertama terkait dengan program implementasinya. Kemudian yang kedua, ini juga penting, bahwa karena kita perumahan bersubsidi, maka kami harus juga mengurus proses subsidinya. Ini yang tadi menjadi catatan penting kita. Untuk mengurus proses subsidi ini, kami sudah punya tim yang kami sebut sebagai tim Jakarta, yaitu tim yang melobi, mengurusi persyaratan segala macam agar asosiasi atau kita itu mendapatkan persetujuan subsidi dari pemerintah. Yang kuotanya tadi sudah disampaikan, tapi tetap harus diurus. Karena kalau tidak diurus, subsidi itu juga tidak akan turun dengan sendirinya. Oleh karena itu, kami juga minta kalau memang ini Bapak dan Ibu sekalian dari asosiasi berminat dan interest untuk memperjuangkan karyawannya memperoleh perumahan bersubsidi, mohon ada semacam tim kecil di tingkat asosiasi yang khusus ditugasi seperti tadi PHRI mengurusi masalah ini. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian punya concern dan kalau ada masalah-masalah bisa ditangani bersama-sama. Jadi saran saya kepada setiap asosiasi membentuk panitia kecil, membentuk tim kecil yang concern terhadap perumahan bersubsidi. Saya kira demikian. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Mahfudi sudah begitu sangat jelas ya, langsung kepada teknis lapangan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini yang betul sekali sudah tergambar langsung gitu ya, bahwa kolaborasi ini entry point-nya di mana, korelasinya seperti apa itu sudah tergambar. Asosiasi memberikan data, kemudian dari data itu berangkat untuk sebagai bahan acuan untuk peluang developer tentu saja ya Pak, Teh ya Kang. Peluang developer untuk kira-kira oke, ini peluang kami untuk bisa membangun di sini berangkat dari database yang diajukan sama asosiasi. Begitu kalau saya tidak salah perspektif untuk menilai gitu ya. Jadi artinya memang pertama yang harus kita lakukan ini adalah bagaimana caranya kita berproses untuk memperbaiki atau untuk melakukan dulu database, bank data yang kebetulan Kadin juga sudah segera melaksanakan atau bahkan sudah on proses ya untuk langsung kepada e-digital gitu kan. Sekarang sudah bermainnya digital, jadi sudah semua serba mudah gitu ya, digital. Jadi semua Bapak dan Ibu sudah dimudahkan. Istilahnya ada Kadin sudah memfasilitasi, mungkin lebih tepatnya seperti itu, memfasilitasi untuk help desk-nya tentang bagaimana pengembangan progres kita berbicara tentang properti. Mungkin dari saya akan membuka banyak kesempatan seperti yang tadi saya sampaikan di awal untuk Bapak dan Ibu bisa sharing di sini. Siapa tahu mungkin Bapak dan Ibu ada masukan, bahkan kita nggak pernah tahu, who knows gitu ya, di antara kita semua di sini ternyata kita udah dapat peluang Pak. Oh ini ternyata asosiasi ini udah ada, oke nih saya udah ada, ternyata ada denger pondernya, oke saya ponderin langsung, kita nggak pernah tahu ya, oke itu ada lahan kosong bisa digarap kan gitu ya. Kadang-kadang hal seperti itu datang karena kita terjadi adanya di perkumpulan gitu ya, disadari atau tidak hal itu akan membawa banyak manfaat sebetulnya, tergantung bagaimana cara kita memaknai itu gitu. Baik Bapak dan Ibu, ada yang mungkin ingin sharing atau bertanya atau mungkin memberikan peluangnya, karena kita jujur sekarang di sini ini juga memberikan satu eksistensi untuk Pilar Katumbiri ini kepada teman-teman Bapak dan Ibu di sini yang hadir undangan, bahwa mungkin ini PT yang anggap saja legal ya Pak, karena sudah terjadi MOU dengan Kadin. Kalau bukan maksudnya gini, sudah tidak istilahnya membawa nama Kadin lagi, karena posisinya memang sudah sah MOU antara Pilar Katumbiri dengan Kadin. Jadi kalau misalnya Pilar Katumbiri itu punya tupoksi gitu ya, tupoksinya ini adalah tadi manajemen gitu ya, kemudian sampai mengatur finansialnya gitu. Ini sudah di belakangnya ini sudah ada
apa istilahnya leading sektornya tuh siapa atau enggak optakernya siapa gitu kan. Di sini sudah bisa istilahnya secara apa namanya pembuktian otentiknya kan sudah terbukti gitu, sudah disaksikan sama Bapak dan Ibu di sini sebagai undangan. Silakan mungkin ada yang mau bertanya untuk sharingnya, mangga kepada disebutkan dulu Bapak namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun bunda-bunda yang cantik. Terus Pak Mahmudi, terima kasih. Ini menarik karena tadi kita sudah berbicara bagaimana menjadi manfaat program pemerintah. Sudah jelas dari BTN sudah jelas, dari kementerian sudah jelas, skimnya sudah jelas. Kami asosiasi tentunya mewakili teman-teman yang punya hasrat tinggi untuk memiliki rumah tapi masih punya kendala. Salah satunya ya teman-teman anggota kami kan ada dari komunitas asosiasi organisasi seperti Gibas, banyak teman-teman yang jadi satpam. Itulah kira-kira. Nah, kami mencoba mengakomodir kolek data sudah ada. Di kami sudah ada di Abu Dhabi, cuman mau dikemanakan data ini? Karena ini adalah kemarin saya diskusi dengan Pak Mahmudi. Pak Mahmudi, ini ada peran dari asosiasi. Kira-kira apa yang didapatkan oleh asosiasi dari program ini? Kalau jelas berbicara masalah masyarakat berpenghasilan rendah, ya maaf. Artinya semua pasti sepakat ketika yang rendah-rendah itu harus dibantu oleh yang tinggi. Itulah kira-kira. Nah, tapi ketika berbicara ada transaksi, berarti ada bisnis. Nah, kira-kira kontribusi apa yang saling menguntungkan bagi asosiasi yang punya data dan calon si konsumen, dan di sini ada developer, yaitu bisnis perumahan yang menyerap program pemerintah. Itu kira-kira. Jadi apa yang akan diterima oleh kami gitu. Jadi harus kemana Pak Mahmudi? Saya apresiasi. Kadin sudah memotongri adalah dengan pilar Katubiri. Saya sengaja nggak pakai baju Kadin Bu, karena mau bergaining dengan Pak Mahmudi gitu. Saya posisinya sebagai Abu Dhabi, bukan sebagai pengurus Kadin gitu. Karena kalau pakai baju Kadin, saya nanti disentil sama Pak Mahmudi. Jangan ngomong di plur nanti atau di ruang Kadin, gitulah kira-kira. Tapi ada selentingan teman-teman tanyain, katanya bisa nggak, ada nggak bisnisnya buat asosiasi? Tentunya bukan Abu Dhabi saja, termasuk mewakili Pak Mahmudi sebagai IKAPI. Tadi itu bisik-bisik ke saya, Pak Gus tanyain ya nanti di Pelur seolah-olah IKAPI ada jatah nggak, gitu kira-kira begitulah. Nah jadi itu kira-kira. Jadi kami kan udah ngolek data, udah menseleksi, ya kerjasama dengan bank juga kan. Karena yang menjadi hantu bagi teman-teman itu adalah satu, yang sekarang itu adalah BI checking. Itu yang menjadi sangat membayang-bayangi gitu. Ketika baru dicek udah level 5, wah udah kelar masalah gitu. Itu yang jadi persoalan teman-teman itu. Karena tadi ada fasilitas, ternyata tidak bisa mempergunakan fasilitas itu dengan bijak, yang pada akhirnya fasilitas yang produktif itu jadi masalah. Nah ini jangan sampai teman-teman itu kan mental pekerja, memanfaatkan penghasilan yang tetap temahi tadi, tapi punya keinginan jangan sampai ketika akan terjadi besok maksudnya untuk membahagiakan anak istri, malah 2 hari 3 hari jadi masalah, jadi punya hutang, ditagih-tagih oleh debt collector dari BTN gitu tak? Itu maksudnya seperti itu. Nah asosiasi berperan menseleksi. Pertama, orang yang disiplin diri terhadap manajemen keuangan itu kan. Artinya ada kerja asosiasi Pak Mahmudi gitulah. Rek muluhan naon gitu ke asosiasi gitulah, gitu kira-kira. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mewakili Pak Mahmudi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin begini Pak. Jadi asosiasi juga sebagai apa namanya filterisasi awal mungkin atau enggak checker awal gitu ya, karena ketika nanti dinaikkan kepada proses selanjutnya itu sudah
terverifikasi dulu di asosiasi gitu ya. Nah tadi yang saya tangkap kira-kira B2B dividennya tuh apa sih, keuntungan yang akan didapatkan bagi asosiasi ketika kita istilahnya respect kepada program ini gitu. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan kepada para pihak asosiasi? Mangga Bapak. Mungkin sekaligus saja, kan ada satu pertanyaan lagi di belakang Pak Haji. Oh baik Pak Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mewakili dari BRI, kebetulan ketua kami ada acara berikutnya. Alhamdulillah di asosiasi kami tanggal 11 Februari itu sudah membentuk suatu SK kepanitiaan tim kecil, termasuk kami juga di dalam masuk di tim kecil itu. Setelah kita bukan SK, kita sudah menyebarkan kepada seluruh anggota se-Jawa Barat, dan alhamdulillah update hari ini itu hampir kurang lebih 200 peminat untuk masuk ke peminat untuk masalah rumah bersubsidi. Yang banyak mungkin pertanyaan dari anggota, satu mungkin ini ke masalah teknis Bu, karena banyak juga syarat ini yang kita harus seragamkan. Jangan sampai nanti berbeda-beda asosiasi kami dengan asosiasi yang lain. Apakah bisa disebutkan syarat formilnya ini yang harus apa yang bisa dilengkapi? Pertama itu, kedua mungkin kami juga dari tadi menyambung juga dengan Pak Agus, data dari kami setelah kita olah gitu kan, nanti akan langsung ke developer atau langsung ke ke Kadin dulu. Ya kami nanti tektokannya jangan nanti kalau melebar, kalau emang satu pintu kami di Kadin, dia langsung kami komunikasi dengan Kadin. Karena ini menyangkut jangan sampai banyak pertanyaan, tapi yang lain juga kan sama ini se-Jawa Barat pasti asosiasi mungkin kerjaannya di hotel apa di mana, ini akan nyambung semuanya. Yang mungkin yang lebih esensial itu masalah syarat apa yang harus disiapkan untuk, karena kami sudah bikin link ke karyawan ngisi, cuman hanya untuk nama perusahaan dan nama pribadi yang akan mengajukan. Mungkin ada syarat di lapangan gitu tentu saja. Silakan Bapak dan Ibu tinggal eksekusi saja. Kami akan menunggu eksekusi dan action dari Bapak dan Ibu semua. Gitu. Baik, akan saya tutup saja talkshow kita kali ini, Q&A kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Dr. Arini, tentunya menjadi konsultan dari Pilar Katumbiri. Ya kami persilakan mungkin dipoto terlebih dahulu. Ya baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya masih semangat ya. Kita sebentar lagi ada di penghujung acara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari developer kita yang hadir pada kesempatan ini, yaitu ada dari PT Parahyangan Super Abadi dan ada dari PT Jaya Sarana Invest Propertindo. Jadi kami persilakan yang pertama untuk mempresentasikan terlebih dahulu, yaitu dari PT Parahyangan Super Abadi. Kami persilakan. Hari ini untuk lebih memaksimalkan ikhtiar kita, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga sejarah hari ini awal kebaikan dan kedepannya Allah permudah semua. Itulah hadratin Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basitul yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib saniyah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah, waghfir lana ya dzal mu'afihatil asyah. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa ibu bapak kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, jadikanlah silaturahim hari ini silaturahim yang Engkau ridhoi, silaturahim dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rangkaian acara hari ini tentunya diberikan keberkahan, keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah rabbil alamin, rangkaian acara dari penandatanganan MOU dan sosialisasi perumahan bersubsidi berbasis komunitas dan asosiasi antara Kadin Jawa Barat dan Pilar Katumbiri telah usai kita laksanakan. Mudah-mudahan rangkaian acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada seluruh tamu undangan juga kami ucapkan terima kasih Kadin Jawa Barat, kemudian pihak dari Pilar Katumbiri, dan tadi juga ada Bank BTN, dan ada beberapa juga tamu undangan yang tengah hadir pada kesempatan ini. Demikianlah rangkaian acara ini. Saya Bambang Isnaini Kamili tentunya pamit, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.